Dihantam cedera bertubi-tubi, Persib masih perkasa. Apa sih rahasia Bojan Hodak? Musim ini seperti kutukan bagi Maung Bandung. Tapi di tengah semua kejatuhan itu, ada satu nama yang justru menjadikan bencana sebagai bahan bakar kemenangan. Kamu gak bakal nyangka gimana caranya. Bukan faktor fisik, bukan lawan keras, inilah biang cedera yang jarang disadari. Selama ini kita menyalahkan intensitas laga atau kekuatan lawan. Tapi Bojan Hodak justru mengungkap satu hal yang bisa bikin kita tercengang, jenis tanah. Serius. Ya, dan ini bisa jadi masalah terbesar di sepak bola Indonesia saat ini. Transfer terpanas musim ini, Sadil Ramdhani dan Persib Bandung tinggal menunggu waktu. Kalau ini bukan petunjuk, lalu apa? Sadil ucapkan salam perpisahan dan semua panah rumor mengarah ke satu nama, Persib. Drama jelang laga, Ciro Alves hilang dari lapangan latihan, ini kata Bojan Hodak. Fans mendadak gelisah ketika Ciro tak tampak di latihan. Bojan berusaha menenangkan, tapi tetap saja tanpa Ciro, nuansa serangan Persib terasa berbeda. Edo Febriansah lebih dari sekadar bek, dia pengatur serangan Persib yang tak terlihat. Edo Febriansah menjadi pusat serangan Persib dari kiri, tapi seberapa pentingkah kontribusinya yang tak banyak terlihat? Simak kehebatannya dalam ulasan berikut ini. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Dihantam cedera bertubi-tubi, Persib masih perkasa. Apa sih rahasia Bojan Hodak? Musim ini seperti kutukan bagi Maung Bandung. Tapi di tengah semua kejatuhan itu, ada satu nama yang justru menjadikan bencana sebagai bahan bakar kemenangan. Kamu gak bakal nyangka gimana caranya. Musim 2024-2025 bagi Persib Bandung jauh dari kata ideal. Bahkan bisa dibilang ini adalah musim penuh ujian, musim berdarah-darah jika tolok ukurnya adalah komposisi pemain. Dari awal musim, Maung Bandung seperti dipaksa bertarung tanpa senjata lengkap. Hampir tak pernah bisa menurunkan komposisi terbaik mereka. Kenapa? Karena cedera tak henti-henti datang menghantam, seolah Persib sedang dikutuk oleh dewa sepak bola. Febri Haryadi jadi tumbal pertama. Cedera parah di Piala Presiden, langsung masuk ruang perawatan. Tak lama kemudian dua pilar penting, David Da Silva dan Rezaldi Hehanussa, tumbang saat Liga 1 bahkan baru menyapa pekan kedua. Sungguh awal yang kelam. Musim terus berjalan dan malapetaka belum berhenti. Deddy Kusnandar dan Rachmat Irianto menyusul. Cedera mereka begitu serius hingga kini belum bisa kembali membela birunya Panji Maung Bandung. David Da Silva sempat kembali bagai secercah harapan yang mulai muncul. Tapi lagi-lagi cedera menghantamnya. Lebih buruk, ia kini bahkan terancam absen sampai musim ini selesai. Dimas Derajat pun tak luput. Harus absen lama di putaran kedua, kehilangan banyak peluang unjuk gigi. Tapi tunggu dulu, apakah Persib hancur? Tidak. Meski digempur cedera, dihantam padatnya jadwal, bahkan pernah terguncang skorsing pemain, Persib tetap berdiri tegak. Tidak goyah, tidak tumbang. Kenapa? Karena di balik semua ini ada tangan dingin Bojan Hodak. Dialah sosok yang kini dijuluki ajaib. Dari kehancuran, dia menciptakan kemenangan. Dari krisis, ia menyulapnya menjadi konsistensi. Bukti nyata, Persib saat ini masih kokoh di puncak klasemen. Fakta keras yang tak bisa dibantah. Secara statistik pun, Bojan bukan sekadar pelatih. Ia dalang di balik permainan cemerlang. Hingga pekan ke-29, Persib sudah mencetak 51 gol dan gol-gol itu tak hanya datang dari 1-2 nama.
Sebanyak 12 pemain berbeda mencatatkan nama mereka di papan skor. Sebuah bukti bahwa Bojan paham tim kuat tidak boleh bergantung pada satu bintang saja. Tahun ini saya punya 12 pemain yang mencetak gol. Ini sangat penting karena Anda tidak bisa bergantung pada satu pemain, ujar Bojan Hodak seperti dikutip dari laman resmi Persib. Jadi dengan segala drama dan cobaan yang telah dialami Persib, apakah menurutmu Bojan layak disebut pelatih terbaik musim ini? Atau mungkin ada sisi lain yang menurutmu patut dikritisi? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Drama ini belum berakhir dan suara kamu penting untuk menjadi bagian dari kisahnya. Bukan faktor fisik, bukan lawan keras inilah biang cedera yang jarang disadari. Selama ini kita menyalahkan intensitas laga atau kekuatan lawan. Tapi Bojan Hodak justru mengungkap satu hal yang bisa bikin kita tercengang, jenis tanah. Serius. Ya, dan ini bisa jadi masalah terbesar di sepak bola Indonesia saat ini. Bukan hanya taktik, bukan hanya pemain bintang. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, kali ini buka suara dengan pernyataan yang bisa bikin banyak klub di Indonesia merasa tertampar. Dalam proyek renovasi lapangan pendamping GBLA, Bojan tidak sekadar berharap cepat selesai, ia menuntut sesuatu yang jauh lebih penting, kualitas tanah dan perawatan lapangan. Saya berharap lapangannya bagus, ujar Bojan tegas. Tapi ini bukan sekadar tentang estetika lapangan yang hijau rapi. Ia berbicara soal risiko nyata yang bisa membuat pemain cedera hanya karena jenis tanah. Menurut mantan pelatih Kuala Lumpur City FC ini, banyak klub selama ini mengabaikan aspek teknis krusial kesesuaian tanah antara tempat latihan dan tempat pertandingan. Sebuah kesalahan yang bisa berakibat fatal. Lihat, jenis tanah harus disesuaikan dengan lapangan tempat pertandingan. Karena jika pemain berlatih di lapangan yang keras lalu bermain di lapangan yang empuk atau sebaliknya, mereka bisa cedera, bebernya lantang. Bayangkan satu kesalahan dalam memilih tanah bisa jadi mimpi buruk sepanjang musim. Dan itu belum semuanya. Bojan juga menyoroti pentingnya perawatan lapangan yang konsisten. Bukan sekali dua kali, tapi terus-menerus dan profesional. Tanpa itu, lapangan justru jadi sumber masalah baru. Jadi harus menggunakan jenis tanah yang sama dan yang tidak kalah penting adalah lapangan tersebut harus dirawat terus-menerus sepanjang waktu, lanjut Bojan dengan penuh tekanan. Yang paling mengejutkan, Bojan menyatakan bahwa cedera pemain di Indonesia banyak disebabkan oleh lapangan latihan yang buruk. Ini bukan asumsi. Ini hasil pengamatan langsung dari pelatih, dokter tim, dan fisioterapis Persib sendiri. Banyak cedera sepanjang musim di Indonesia sebenarnya berasal dari kualitas lapangan latihan yang buruk, jelas Bojan. Ini sudah jadi pembicaraan di antara para pelatih, fisioterapis, dokter. Kami semua tahu bahwa ini adalah masalah besar, tambahnya lagi. Pernyataan yang meledak seperti bom waktu ini seolah menyentil semua klub yang masih abai pada hal mendasar ini. Nah, sekarang gimana menurut kamu? Apakah klub-klub Liga 1 selama ini terlalu meremehkan pentingnya kualitas lapangan? Haruskah ini jadi prioritas utama semua tim di Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Saatnya suara publik ikut membongkar kenyataan di balik cedera pemain. Transfer terpanas musim ini, Sadil Ramdhani dan Persib Bandung tinggal menunggu waktu. Kalau ini bukan petunjuk, lalu apa? Sadil ucapkan salam perpisahan dan semua panah rumor mengarah ke satu nama, Persib. Setelah lebih dari 4 tahun berjuang bersama Sabah FC, Sadil Ramdhani resmi mengucapkan selamat tinggal. Dan sinyalnya terlalu kuat untuk diabaikan, Persib Bandung hampir pasti jadi pelabuhan baru sang winger lincah. Lewat unggahan penuh emosi di Instagram pribadinya, Sadil menyampaikan rasa terima kasih yang dalam kepada klub Malaysia tersebut dan semua pendukungnya.
Hei teman, saya sangat bangga, berterima kasih sudah menjadi bagian tim ini selama 4 tahun 5 bulan, tulis Sadil, dikutip dari @sadilramdanii. Tak hanya kepada klub, Sadil juga menunjukkan sisi emosional dan penuh hormatnya pada masyarakat Sabah. Begitupun juga masyarakat Sabah yang selalu mendukung di mana kami bermain dan berada. Tanpa dukungan kalian, tim ini tidak akan melangkah jauh, ujarnya. Dan akhirnya kalimat pamungkas yang membuat para fans langsung berspekulasi panas. Dalam lubuk hati saya, kenangan bersama kalian akan terus membekas dalam hati, tutupnya. Kalimat ini meledak di jagat media sosial, terutama di kalangan bobotoh. Benarkah ini pertanda Sadil akan berseragam biru Maung Bandung musim depan? Rumor yang tadinya hanya bisik-bisik kini menyeruak menjadi isu panas nasional. Beberapa fanbase Persib bahkan sudah mulai membahas formasi impian. Sadil Ramdhani menyisir dari sisi sayap, berduet mematikan bersama David da Silva dan Ciro Alves. Nama Persib memang disebut-sebut sebagai tujuan paling realistis dan cocok untuk Sadil. Di tengah kebutuhan Persib akan kecepatan dan kreativitas di sektor sayap, Sadil dianggap sebagai potongan puzzle yang selama ini dicari Bojan Hodak. Gaya main Sadil yang cepat dan agresif sangat serasi dengan skema Bojan yang eksplosif. Belum ada pengumuman resmi? Benar, tapi rasanya hanya tinggal menunggu waktu. Aura-aura transfer besar ini sudah sangat terasa. Jika transfer ini terwujud, Sadil bukan hanya jadi tambahan tenaga di lini depan. Ia akan jadi ikon baru Persib. Usia masih 25 tahun, pengalaman internasional, dan yang paling penting, mental juang serta loyalitas luar biasa. Gimana menurut kamu bobotoh dan pecinta bola tanah air? Apakah Sadil Ramdhani akan jadi puzzle terakhir menuju kejayaan Persib musim depan? Tulis prediksi dan harapanmu di kolom komentar. Apakah ini momen besar yang akan mengubah peta kekuatan Liga 1? Drama jelang laga, Ciro Alves hilang dari lapangan latihan, ini kata Bojan Hodak. Fans mendadak gelisah ketika Ciro tak tampak di latihan. Bojan berusaha menenangkan, tapi tetap saja tanpa Ciro, nuansa serangan Persib terasa berbeda. Menjelang duel seru melawan PSS Sleman, nama Ciro Alves tiba-tiba jadi sorotan utama. Penyerang andalan Persib Bandung ini tidak terlihat di sesi latihan tim pada Selasa 22 April 2025, usai tim kembali dari masa libur. Apa yang terjadi? Pelatih Bojan Hodak langsung memberikan klarifikasi soal kondisi Ciro. Meski sempat bikin cemas, ternyata situasinya masih dalam batas aman. Semua dalam keadaan baik, hanya Ciro yang belum bergabung. Ia menjalani pemindaian karena merasakan sedikit nyeri, namun hasilnya baik-baik saja, jelas Bojan Hodak kepada media. Kabar ini jelas jadi perhatian besar, apalagi Ciro dikenal sebagai tulang punggung lini serang Maung Bandung. Setiap ketidakhadirannya terasa baik secara teknik maupun mental tim. Namun Bojan menegaskan tidak ada yang perlu terlalu dikhawatirkan. Jadi saya pikir ia akan siap bermain untuk pertandingan lawan PSS Sleman, lanjutnya dengan nada optimistis. Dengan jadwal padat dan tekanan kompetisi yang makin tinggi, kondisi fisik para pemain memang jadi perhatian utama. Dan untuk sosok sekrusial Ciro Alves, sedikit nyeri saja sudah cukup bikin jantung bobotoh dak-dik-dug. Nah, menurut kamu gimana? Apakah Ciro Alves sebaiknya diturunkan jika belum 100% fit atau amankan dulu demi laga-laga penting selanjutnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar, bobotoh. Apakah Ciro akan kembali dengan performa ganasnya di laga Sabtu malam nanti? Atau kamu punya prediksi lain soal siapa yang bakal jadi penentu kemenangan Persib kali ini? Edo Febriansah lebih dari sekadar back, dia pengatur serangan Persib yang tak terlihat.
Edo Febriansah menjadi pusat serangan Persib dari kiri, tapi seberapa pentingkah kontribusinya yang tak banyak terlihat? Simak kehebatannya dalam ulasan berikut ini. Di era sepak bola modern, peran bek sayap bukan lagi sekadar penjaga lini belakang. Mereka harus bisa menyerang, membangun serangan, bahkan menciptakan peluang. Dan di Persib Bandung, satu nama menjelma jadi representasi nyata dari peran itu, Edo Febriansah. Bukan cuma kokoh saat bertahan, Edo juga jadi tulang punggung transisi positif Persib, terutama saat tim membangun serangan dari bawah. Dari sektor kiri, ia bergerak luwes dan cerdas, membuka ruang, memberi opsi, hingga melepas umpan matang ke depan. Distribusi bola yang efisien, Edo bukan tipe pemain yang hanya asal sapu bola. Dari 975 percobaan operan, 791 sukses ia eksekusi dengan tingkat akurasi menyentuh 81%. Bahkan saat lawan memberikan tekanan tinggi, Edo tetap tenang dan presisi dalam setiap operannya. Statistik tertingginya, saat menjamu Madura United, Edo catat 53 operan sukses dalam satu laga. Kunci serangan dari sisi kiri. Bermain sebagai bek kiri, Edo aktif mengalirkan bola ke lini serang. Ia telah mencatat 28 crossing sukses dan 14 kepas, dua catatan penting yang menunjukkan perannya sebagai pencipta peluang dari sisi lapangan. Salah satu momen terbaiknya musim ini, saat ia melepaskan tembakan akurat yang berbuah gol indah ke gawang Persebaya Surabaya. Meskipun belum mencetak assist, kontribusi Edo dalam fase build-up dan serangan tidak terbantahkan. Ia juga tercatat melakukan 8 tembakan ke arah gawang, dengan 3 diantaranya tepat sasaran. Absennya Edo di pekan ke-28 lawan Borneo FC karena akumulasi kartu kuning sempat jadi perhatian. Karena tanpa dirinya, sisi kiri Persib terlihat kehilangan dinamika dalam membangun serangan. Tapi jika Edo terus mempertahankan performa dan konsistensinya, bukan tak mungkin namanya masuk dalam Best XI Liga 1 musim ini. Ia sudah punya semua atribut sebagai bek kiri modern, bertahan solid, cerdas membangun serangan, dan terus berkembang. Nah, menurut kamu bobotoh dan pencinta sepak bola nasional, apakah Edo sudah layak disebut sebagai bek kiri terbaik di Liga 1? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kontribusi Edo sudah cukup mengangkat performa Persib musim ini? Atau ada yang perlu ditingkatkan lagi dari permainannya?